Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat Indonesia. Kelas 3 kita bertemu lagi untuk belajar tema 5 subtema 2. Siap untuk belajar? Sebelum belajar jangan lupa kalian mandi terlebih dahulu, sarapan, kemudian tidak lupa untuk berdoa. Coba kita perhatikan gambar dan bacaan berikut ini. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Nah, anak-anak, coba amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Nah, sekarang kalian coba perhatikan langitnya, udaranya. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Keesokan harinya, Beni mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Beni dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Iya Edo, pagi hari cuaca cerah, namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung, lalu turun hujan. Saya tidak kehujanan, cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Din? Nah, itu adalah percakapan antara Udin, Edo, dan juga Beni tentang perubahan cuaca yang mereka amati kemarinnya. Nah, pagi harinya itu cerah, tiba-tiba berawan dan kemudian turun hujan. Ada yang kehujanan, ada juga yang tidak kehujanan. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Jadi tidak bisa diprediksi ya, wah besok pasti cerah. Nah, itu tidak bisa. Jadi cuaca itu berubah-ubah setiap waktu. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, itu tadi adalah bacaan ya, anak-anak. Bacalah sekali lagi teks bacaan tentang cuaca. Nah, tuliskan informasi tentang cuaca yang kamu peroleh dari bacaan tersebut. Nah, dari bacaan tadi setelah percakapan antara Edo, Beni, dan Udin, kalian juga bisa membacanya kembali di buku paket kalian. Nah, apa sih informasi yang dapat kita peroleh dari bacaan tersebut? Yang pertama adalah cuaca dapat berubah setiap hari. Kemudian apa lagi? Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Pintar sekali. Yang ketiga, iya betul, cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Dan yang keempat, apa informasi yang kalian peroleh? Iya, cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Coba perhatikan percakapan antara Lani, Edo, Udin, dan teman-teman. Setelah Udin, Edo, dan Beni bercakap-cakap tentang cuaca, mereka kembali masuk ke kelas dan ternyata ada yang membawa buah melon. Dayu membawa buah melon 2. Nah, kemudian ada yang berkata, wah besar sekali melon yang kamu bawa, terima kasih Dayu.
Kemudian Dayu menjawab, terima kasih kembali Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Nah, setelah menjelaskan ada yang bertanya, bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Kemudian ada yang menjawab memiliki ide. Saya tahu, apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah ini. Nah, buah melon yang ada 2 tadi dipotong sama besar untuk dibagikan kepada teman-teman. Nah, ini adalah bacaan selanjutnya. Benny mengambil 1 buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Jadi tadi melonnya awalnya ada 1, besar sekali, kemudian dipotong menjadi 8, sehingga dalam bentuk pecahan dapat dilambangkan dengan 1/8. Nah, itu ada gambar 1 utuh kemudian dipotong-potong menjadi 8 bagian. Kemudian melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Nah, ini adalah melon yang kedua, awalnya utuh ya, 1, kemudian dipotong menjadi 6 dan dilambangkan dengan nilai pecahan yaitu 1/6. Lani mengambil 1 potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Benny mengambil 1 potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Nah, Lani mengambil 1 potong dari melon yang pertama. Yang melon pertama tadi kan 1 buah melon dibagi menjadi 8, sedangkan melon yang kedua adalah 1 melon dibagi menjadi 6. Mana yang lebih besar? Nah, teman-teman lihat, ini potongan buah dari melon yang pertama. Itu. Kemudian yang satunya ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Nah, mana sih yang lebih besar? Iya, potongan dari melon yang kedua. Sama-sama mengambil 1, tapi melon yang pertama kan 1 buah dipotong menjadi 8, otomatis dapatnya lebih kecil. Sedangkan melon yang kedua 1 melon dibagi menjadi 6, sehingga mendapatkan lebih banyak. Nah, ini adalah perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Lani mendapatkan 1/8, Benny mendapatkan 1/6. Jadi potongan buah milik Benny lebih besar daripada potongan buah milik Lani. 1/6 itu lebih besar, lebih banyak daripada 1/8. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Amati data gambar berikut ini. Ada yang mendapatkan 1/8, 1/6, sampai pada 3/6. Bandingkan potongan buah melon berikut. Isilah dengan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia dalam kotak. Siti mendapatkan 4/8 buah melon. Jadi buah melon 1 tadi kan dipotong menjadi 8. Nah, Siti ambil 4. Sedangkan Edo dari buah melon 1 yang dipotong menjadi 6, Edo mengambil 4. Nah, jadi mana ya yang lebih besar, lebih banyak punya Siti dibanding milik Edo? Adalah kurang dari, betul sekali. Kemudian yang kedua ada milik Dayu dan Udin. Melon Dayu adalah 5/8. Dayu mengambil 5 potong melon dari 8 potong melon yang ada. Sedangkan Udin mengambil 5 juga, tapi dari 6 potong melon yang ada. Sehingga melon Dayu lebih apa? Betul, lebih sedikit atau kurang dari. Pintar sekali.
Setelah makan melon, Dayu dan teman-teman akan menari. Coba perhatikan bacaan berikut ini. Ayo menari. Senangnya Dayu dan teman-teman menghabiskan buah melon. Tiba saatnya untuk melanjutkan kegiatan. Dayu, Siti, dan Lani lalu menuju ke aula balai desa. Di sana telah banyak teman yang hadir. Mereka akan berlatih menarikan tari burung ketilang. Tarian ini akan diiringi oleh lagu burung ketilang. Tarian ini menirukan gerakan kepala burung ketilang. Saat bersiul, burung biasanya bergerak dengan cara menganggukkan kepala, bukan? Nah, itu adalah tarian yang akan ditarikan oleh Dayu dan teman-teman. Ini adalah lirik lagu dari burung ketilang. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili. Nah, itu tadi adalah liriknya. Bagaimana dengan gerakannya? Yang pertama adalah gerakan miring ke kiri 1 kali, kembali ke tengah, kemudian miring ke kanan 1 kali, kembali ke tengah. Kemudian ketika liriknya adalah mengangguk-angguk, nah gerakannya bisa dengan cara menganggukkan kepala. Ulangi 4 hitungan dengan cepat. Kemudian yang terakhir adalah gerakan menggelengkan kepala ke kanan, ke tengah, lalu ke kiri. Nah, setelah menari tiba-tiba hujan turun. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu demi kepentingan bersama. Jadi mereka itu saling bantu-membantu. Apa sih manfaatnya dari sikap saling membantu? Nah, coba perhatikan tabel berikut. Yang pertama, merapikan mainan bersama. Manfaatnya apa sih? Pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, kegiatan menggeser meja dan kursi. Manfaatnya apa? Iya, betul sekali, pekerjaan menggeser meja menjadi ringan. Kalau sendiri kita akan merasa berat, tapi jika bersama akan menjadi lebih ringan. Nah, ini adalah percakapan antara Lani dan teman-teman tentang perubahan cuaca. Apakah saat terjadi perubahan cuaca itu mempengaruhi kegiatan kita? Kalau saat hujan, apa yang kalian lakukan? Saat cuaca cerah, apa yang kalian lakukan? Tentu kegiatannya akan berbeda. Cuaca dan kehidupan manusia. Coba perhatikan bacaan berikut ini. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panaskan mengiringkan pakaian basah. Begitu pula dengan pengrajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Saat hujan, membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Nah, ini adalah bukti bahwa cuaca dapat mempengaruhi kegiatan kita dalam keseharian. Kalau cerah, kita dapat bermain sepak bola, bersepeda, bermain layangan, menjemur kerupuk ya. Kalau saat hujan turun, petani yang senang karena sawahnya tidak akan kering. Tapi harus ingat untuk selalu menjaga kebersihan agar tidak terjadi banjir. Nah, jika kalian sudah mengetahui bahwa kegiatan manusia juga bergantung pada cuaca, dari bacaan tadi kalian dapat mencari kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia saat cuaca-cuaca tertentu. Semangat anak-anak, selamat mengerjakan, selamat belajar. Bu Septi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.